Konon, di hutan paling gelap, ada seekor babi hutan sakti dengan mata merah menyala dan tubuh sebesar kerbau. Di lehernya tergantung rantai emas tebal, rantai babi, pusaka gaib yang menjadi incaran banyak orang. Saat ia mandi di sungai pada tengah malam, rantai itu dilepaskan dan diletakkan di tepi air. Hanya orang yang cukup berani bisa mencoba merebutnya. Tapi hati-hati, karena begitu babi hutan itu menyadari rantainya hilang, ia akan mengejar tanpa ampun. Dan tak ada jaminan orang itu bisa pulang hidup-hidup. Kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang legenda rantai babi, sebuah ilmu rahasia terlarang yang konon memberi kesaktian luar biasa, tapi selalu datang bersama bayangan kutukan. Bab 1. Asal-usul rantai babi. Di pedalaman hutan Jawa, jauh dari perkampungan dan jalan setapak, orang-orang percaya ada seekor makhluk yang bukan sekadar hewan biasa, babi hutan sakti. Cerita tentangnya diwariskan dari generasi ke generasi, selalu dibisikkan dengan rasa takut dan penuh misteri. Makhluk ini digambarkan bertubuh sebesar kerbau, dengan taring panjang melengkung tajam, bulunya hitam legam, berkilau aneh setiap kali terkena cahaya bulan. Yang paling menyeramkan adalah matanya merah menyala bagai bara api, menatap tajam seolah mampu menembus jiwa manusia. Namun yang paling legendaris dari semua itu adalah rantai emas tebal yang melingkar di lehernya. Tidak ada yang tahu dari mana rantai itu berasal. Sebagian mengatakan ia merupakan hewan jadi-jadian, jelmaan seorang dukun sakti yang dikutuk karena tamak akan kekuasaan. Ada juga yang meyakini rantai itu pemberian makhluk gaib penghuni hutan, simbol ikatan antara dunia manusia dan dunia jin. Rantai emas ini dipercaya menyimpan kekuatan gaib yang luar biasa. Barang siapa mampu merebutnya, konon tubuhnya akan kebal dari senjata. Kata-katanya akan dituruti banyak orang dan rezekinya mengalir tanpa henti. Tapi dalam setiap cerita, selalu ada bayangan kelam yang mengikuti. Kutukan bagi siapa saja yang berani mengganggu keseimbangan alam dengan merebut milik sang penjaga hutan. Seiring waktu, nama rantai babi menjadi mitos yang menggetarkan hati banyak orang. Ada yang menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak masuk hutan malam-malam. Tapi ada juga yang benar-benar percaya, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan rantai sakti itu. Dan di setiap desa dekat hutan, selalu ada cerita tentang seseorang yang pernah mencoba, namun jarang sekali ada yang kembali. Bab 2. Rahasia mandinya. Dari sekian banyak kisah tentang babi hutan sakti, satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian adalah kebiasaannya mandi di sungai atau rawa pada malam tertentu. Orang-orang tua di desa meyakini momen inilah yang menjadi kunci bagi siapapun yang ingin mendapatkan rantai babi. Konon, ketika bulan purnama mencapai puncaknya, makhluk itu akan berjalan meninggalkan sarangnya yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Suara langkahnya berat, membuat tanah bergetar seolah seekor raksasa sedang melintas. Ia akan menuju sebuah sungai keramat yang airnya diyakini mengalir langsung dari perut bumi. Saat sampai di tepi air, babi hutan itu melakukan sesuatu yang jarang terlihat. Ia melepaskan rantai emas dari lehernya. Rantai itu kemudian diletakkan di tepi batu besar, seolah benda biasa yang tak berarti. Setelah itu, barulah ia masuk ke dalam air, mengguyur tubuhnya yang hitam berkilau, dan mengeluarkan suara dengusan yang menggetarkan hutan. Namun, ada pantangan besar. Tidak sembarang orang bisa menyaksikan peristiwa itu. Konon, hanya orang yang sudah dipanggil atau memiliki tekad kuat yang bisa melihat babi hutan tersebut dengan mata kepala sendiri. Banyak yang datang ke sungai keramat, namun tak melihat apa-apa selain kabut dan gemericik air. Bagi mereka yang berani, inilah satu-satunya kesempatan untuk merebut rantai emas itu. Tapi yang harus diingat, babi hutan sakti tidak pernah tidur nyenyak. Dengan indera gaibnya, ia mampu merasakan kehadiran manusia walau bersembunyi jauh di balik pepohonan. Karena itu, legenda menyebutkan siapapun yang nekat mengambil rantai itu harus bergerak secepat bayangan, setenang embusan angin, atau bersiap menghadapi amukan sang penjaga hutan. Bab 3. Syarat mendapatkannya. Tidak sembarang orang bisa mendekati babi hutan sakti, apalagi merebut rantai emas dari lehernya. Sejak dahulu, para tetua selalu memperingatkan, hanya mereka yang benar-benar siap lahir batin yang mungkin berhasil. Untuk bisa melihat wujud aslinya saja, orang harus menjalani ritual khusus. Ada yang berpuasa selama 7 hari 7 malam, hanya berbuka dengan air putih dan sebutir nasi. Ada pula yang harus membaca doa-doa kuno, warisan dari leluhur, sambil membakar dupa dan menabur bunga di persimpangan jalan menuju hutan. Sesajen tertentu juga diyakini wajib dibawa.
kemenyan, bunga kenanga, serta seikat padi muda. Semua itu bukan sekadar persembahan, melainkan tanda bahwa manusia yang datang tidak berniat menantang, melainkan memohon izin pada penunggu gaib hutan. Tapi syarat terpenting bukan hanya ritual lahiriah. Orang yang ingin mendapatkan rantai babi harus memiliki keberanian setara dengan maut itu sendiri. Sebab meski berhasil mengambil rantai emas, hidup setelahnya tidak akan pernah sama. Kesaktian, kekayaan, dan kewibawaan gaib memang dijanjikan. Tubuh menjadi kebal, kata-kata didengar, rezeki datang tanpa henti. Namun setiap anugerah datang dengan harga. Para tutua meyakini pemilik rantai babi akan selalu diawasi oleh makhluk-makhluk gaib. Ada yang menyebut rantai itu memiliki penunggu, sosok halus berwujud manusia setengah binatang, yang sewaktu-waktu menagih bayaran berupa nyawa atau keturunan. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang berani melaksanakan ritual ini hingga tuntas. Sebagian besar menyerah di tengah jalan, sementara sebagian kecil lain mencoba dan tak pernah kembali. Karena dalam legenda rantai babi, keberanian tanpa persiapan hanya akan berakhir menjadi tumbal. Bab 4. Risiko mengerikan. Di balik janji kesaktian dan kekayaan, legenda rantai babi selalu dibayangi cerita tentang risiko yang mengerikan. Para tetua desa mengingatkan, barang siapa berani mengganggu sang penjaga hutan, harus siap menanggung akibat yang lebih dari sekadar kematian. Konon, ketika rantai emas itu direbut, babi hutan sakti akan segera menyadarinya. Dengan kekuatan supranatural, ia bisa mencium bau manusia dari jarak bermil-mil. Saat itu, ia akan mengamuk. Suara dengusannya membuat pohon-pohon berguncang, tanah bergetar, dan hewan-hewan hutan melarikan diri. Orang-orang yang ketahuan mencuri rantai sering ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuh tercabik-cabik, wajah hilang bentuk, seolah dilumat makhluk buas yang jauh lebih besar dari sekadar babi hutan biasa. Lebih menakutkan lagi, ada yang tidak pernah kembali sama sekali. Mereka hilang tanpa jejak, seakan ditelan oleh kegelapan hutan. Namun, bahaya tak berhenti di situ. Mereka yang berhasil membawa pulang rantai emas pun tidak lepas dari bencana. Kehidupan mereka berubah drastis, kaya mendadak, berwibawa, bahkan ditakuti. Tetapi malam demi malam, mimpi buruk menghantui seekor babi raksasa dengan mata merah menyala datang menuntut miliknya. Sebagian keturunan dari pemilik rantai babi dikabarkan mati muda atau mengalami kegilaan. Ada juga yang hidup dalam ketakutan sepanjang waktu karena mendengar suara langkah berat dan dengusan babi gaib di sekitar rumah mereka. Itulah sebabnya rantai babi disebut anugerah sekaligus kutukan. Ia memang bisa memberi segalanya, tapi juga bisa merenggut segalanya. Dan bagi banyak orang, harga yang harus dibayar terlalu besar untuk ditanggung. Bab 5. Kisah nyata dari mulut ke mulut. Hingga kini, cerita tentang rantai babi tidak hanya hidup sebagai mitos, tapi juga sebagai kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut. Di berbagai desa dekat hutan, selalu ada orang tua yang mengaku pernah mendengar langsung atau bahkan menyaksikan keanehan itu sendiri. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang petani miskin dari sebuah desa di lereng gunung. Ia nekat masuk ke hutan pada malam purnama, membawa sesajen dan doa yang diajarkan seorang dukun tua. Malam itu, konon ia berhasil melihat babi hutan sakti mandi di sungai. Dengan hati berdebar, ia merebut rantai emas yang ditaruh di tepi batu besar, lalu lari sekuat tenaga sebelum babi itu sadar. Beberapa bulan kemudian, hidup petani itu berubah drastis. Tanahnya tiba-tiba subur, panennya berlimpah, dan ia membeli sawah lebih luas. Orang-orang heran, dari mana datangnya kekayaan itu? Namun di balik kejayaannya, keluarganya dilanda teror gaib. Istrinya sering menjerit tengah malam karena bermimpi didatangi babi raksasa dengan mata merah menyala. Anak-anaknya jatuh sakit tanpa sebab, beberapa bahkan meninggal muda. Cerita lain menyebut seorang pendekar sakti yang dulu dikenal kebal senjata. Bisik-bisik mengatakan kekebalan itu diperoleh dari rantai babi. Namun, menjelang akhir hayatnya, ia sering terdengar meraung di malam hari, seolah sedang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Kisah-kisah seperti ini membuat banyak orang percaya bahwa rantai babi memang nyata adanya. Ia bukan sekadar dongeng, melainkan warisan gaib penuh rahasia dan kutukan. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti apakah rantai itu masih berada di hutan menunggu orang nekat berikutnya. Yang jelas, para tetua selalu menutup cerita dengan satu pesan. Jika kau mendengar dengusan berat di hutan saat bulan purnama, jangan pernah menoleh. Sebab bisa jadi itu panggilan dari sang penjaga rantai babi. Begitulah
Legenda tentang rantai babi dari babi hutan sakti, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun, penuh misteri, kesaktian, dan kutukan. Ia bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan bahwa setiap kekuatan besar selalu menuntut harga yang tak sedikit. Apakah rantai babi benar-benar ada, ataukah hanya cerita rakyat untuk menguji keberanian manusia? Tak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, di balik setiap bisikan malam, di hutan-hutan gelap, mungkin masih ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Atau justru menunggu untuk menelan siapapun yang terlalu berani mencobanya. Jika kalian suka dengan kisah-kisah mistis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor dan legenda berikutnya. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah rantai babi benar-benar nyata atau hanya mitos belaka?